Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini saya singkat-singkat karena waktunya cuma 10 menit menjelang maghrib. 10. 5 apa 10? Nggak boleh kurang. Alhamdulillah, ini luar biasa memang acara yang istimewa, acara yang sangat-sangat luar biasa, dan ini juga tahadus binikmah alafwan. Ana ini sebetulnya dari luar kota, ini sudah. Bismillah. Oh, misalnya ini. Dari luar kota, dari Jawa Tengah, baru datang. Tapi karena memang mengejar acara yang seperti ini, bismillah. Ana mengejar dengan nyetir sendiri, dengan pinggang resiko sakit, hingga makanya pakai habwa ini. Kenapa? Karena acara seperti ini acara yang istimewa. Acara yang Masya Allah, betul kata Ustadz Farhan tadi, yang kita waktu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu, setahun yang lalu, itu viral kemana-mana dan banyak orang yang suka. Banyak yang suka. Salah satu contoh lagi, waktu haul anak punya abah, Al-Ustadz Al-Habib Alwi almarhum, di Pondok Bumiayu. Anak beberapa kali waktu hal itu yang ngepam atau jaga keamanan yang di luar itu jamaah dari 4 ormas. Yang 4 ormas ini sepertinya, dan sebutkan lah ya, sepertinya seperti bersih tegang atau mereka saling berlawanan begitu. Tapi mereka bisa bersatu dan orang-orang ini ngomong sama anak, kayak gini nih yang anak senang. Yang kami suka seperti ini. Dingin, adem, enak, tenang. Padahal mereka dari 4 ormas yang berbeda. Dan ada juga yang punya pemahaman yang berbeda juga. Cuman dengan persatuan tersebut mereka merasa ringan hatinya, dingin hatinya, nyaman perasaannya. Karena orang sudah jenuh dengan perbedaan dan pertengkaran. Dan perbedaan pertengkaran ini tidak lain karena hawa nafsu kita sendiri sebetulnya. Yang terlalu fanatik buta di jalan yang salah. Kalau dalam dunia tasawuf ada namanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, pengarang kitab namanya Idhah Asrar Umil Muqarrabin. Di situ disebutkan salah satu penyebab hawa nafsu ini, ketika hawa nafsu ini mempengaruhi jiwa yang fanatik buta. Ketika orang ini fanatik dengan apapun, dengan majelisnya, madhabnya, ormasnya, atau bahkan kalau zaman sekarang ini partainya mungkin, atau bal-balannya lah. Kalau sudah fanatik buta seperti itu, maka dia akan selalu mencari kesalahan orang yang di luar kelompoknya dan selalu merasa paling benar, dan dia tidak akan bisa menerima sama sekali ukhuwah. Kenapa? Karena yang ukhuwah adalah saudara saya yang sekelompok dengan saya, yang lain bukan. Ya, ini naudzubillah. Dan ada satu kisah dari guru saya. Guru saya Habib Umar, tahun 2004 saya ikut dengan beliau rombongan ke salah satu, katakan komunitas ya, anda sebutkan lagi-lagi, anda sebutkan satu komunitas. Komunitas ini suka dakwah di tempat yang anggaplah mazhab Syafi'i, dakwahnya dengan mazhab Hanafi atau Hambali, seperti yang diceritakan oleh Al-Akh Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Anis tadi. Jadi ketika masuk di masjid, yang masjid itu tidak biasa salaman setelah sholat, dipaksa salaman. Kan tidak benar itu. Dan guru saya mengatakan, kalau anda mau dakwah ke mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i. Kalau mau ngajari mereka sholat, cara Syafi'i. Kalau mereka itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, cara mazhab Hanafi. Intinya apa? Jangan fanatik buta. Fanatik buta itu cuma satu, akidah. Allah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan kefanatikan yang wajib. Prinsip, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Kalimat ini sudah kalimat yang baku, pasti, yang tidak bisa ada toleransi sama sekali. Oh, ada Tuhan lain, namanya saja yang berubah, namanya aja yang beda. Semua Tuhan itu sama. Semua agama itu sama, hanya nama Tuhannya beda-beda. Saya pernah jawab, saya katakan kalau anda mengatakan semua Tuhan sama, namanya beda, dari sifat saja sudah beda, mana yang sama? Sifat aja sudah lain. Apanya yang sama?
Jadi kalau tauhid, akidah, Allah Tuhan kita, tidak Tuhan selain Allah, titik, fanatik, iya, wajib malah. Nabi kita Muhammad, tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad, wajib. Kiblat kita ke Mekah sana Ka'bah, wajib. Quran kita, kitab kita adalah Quran. Fanatik buta, iya, wajib, itu prinsip. Dan kita tidak bisa mengatakan ini adalah saudara se-Islam kalau dia bertentangan dengan akidah yang baku ini. Ada orang sholatnya ngadep Semeru, ya bukan saudara kita dong. Dan kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar dengan dia kalau dia masih kata-kata Islam. Kalau dia agama lain, ya lakum dinukum waliyadin, gak ada urusan. Ada lagi nabi siapa gitu, zaman sekarang kan banyak orang stres sumpek, akhirnya kerjaan PHK ini jadi nabi aja deh. Nabi ini macam-macam nabi. Malaikat aja banyak yang niru. Yang ngaku nama malaikat banyak ya, malaikat yang tidak ada cuma satu, malaikat Israel, tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani, takut semuanya. Malaikat Jibril ada, yang ngaku malaikat Jibril ada. Malaikat Jibril ada. Ngaku nabi siapanya. Lah ini sudah menyimpang. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar kalau mereka masih memakai Islam. Berstatus Islam. Wajib kita nahi mungkar di situ. Tapi kalau sudah agama lain, lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau di luar akidah, ngapain kita fanatik buta? Stres sendiri kita ini. Masalah sini kunut subuh, sini tidak kunut subuh, ribut. Padahal Imam Syafi'i yang mesunahkan sunnah kunut subuh ini, sunnahkan kunut subuh ketika di tempatnya Imam Abi Hanifah di makamnya, beliau sholat subuh tanpa kunut. Menghormati Imam Abu Hanifah yang berpendapat subuh tidak kunut. Kan indah perbedaan ini. Istimewa kan perbedaan ini. Dan satu lagi guru saya pernah mengatakan yang intinya panjang kata-katanya, yang intinya kurang lebih kalau mau ngajak orang ke Allah, ngajaklah orang kepada Allah dan Rasul, jangan ngajak orang ke syekhmu atau thariqahmu. Jangan ngajak orang ke kelompokmu, ke komunitasmu, tapi ajaklah orang ke Allah dan Rasulnya. Karena syariat itu Allah dan Rasul, bukan syariat itu gurumu dan kelompokmu atau thariqahmu. Syariat itu Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita dakwah, kecuali kalau kita majalnya adalah majelis khusus kita, seperti kata Ustaz Farhan. Di majelis khusus kita, ya kita ngajak mereka ke thariqah kita, yang satu thariqah memang, satu kelompok, tidak ada masalah. Tapi kalau ke umum, kita ke semua orang Islam, kita wajib untuk dakwah juga ke semua orang Islam tanpa memandang ini kelompok siapa, tidak. Ini umat Nabi Muhammad, kita dakwahin, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat kalau sudah memenuhi syaratnya, ayo berbuat baik, ayo birrul walidain, ayo saling menjaga ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Ini jadi momen-momen seperti ini, masya Allah, momen yang luar biasa. Ini memang tidak bisa lolos saya bicara karena jamnya dan banyak yang sudah gelisah. Tahun kemarin juga begitu, saya dapetnya mepet juga. Tapi tahun kemarin parah itu, sudah disediakan di depan, jadi bingung juga antara ceramah sama ngelihat engkau mangan opo ya mari ngono ya. Al-muhim, Masya Allah, Barakallahu Fikum Hijrah United dan juga ashab Muamalah dan juga ashab yang lain, teman-teman yang lain, Masya Allah, dan juga kepada ikhwan Al-Ustadz Rifki bin Ja'far bin Talib dan juga Al-Ustadz Farhan, bukan bin Toha ya, bin Talib, dan juga akhina Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab yang Masya Allah teman-teman lama semua, walaupun sama beliau memang 2 tahunan kalau nggak salah kenal, tapi seperti puluhan tahun sama beliau. Kalau sama beliau ini tahun 96, kenalnya sudah sejak tahun 96 di Tarim. Dan ada peristiwa yang Masya Allah waktu kenal pertama itu, Masya Allah luar biasa beliau. Dan beliau Masya Allah juga, ini satu lagi saya itu contoh, ayah beliau, Al-Habib Almarhum Al-Maghfur Habib Anis bin Syahab. Contoh berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Beliau, ketika ada anak muda, saya contohnya, ketika saya pulang dari Tarim itu tahun 2003, saya tidak tahu, bingung, majal dakwah ini gimana, mau ngomong itu apa, mau ceramah gimana. Kemudian datang ke majelisnya ayah beliau. Bingung saya ini, disuruh ceramah, disuruh berdiri. Nah saya kan bingung, mau ngomong apa ini, didikte saya. Jadi kayak ditalkin, ngomong ini. Sudah ngomong, lancar ngomong, berhenti lagi, disambung lagi, ngomong lagi, nyambung lagi. Intinya apa? Tidak ada kefanatikan beliau dengan majelis beliau. Saya ini orang baru, anak muda. Dididik sama beliau langsung suruh ceramah. Karena beliau tahu saya pulang dari Tarim,
pulang dari pondok pesantren langsung disuruh untuk terjun ke masyarakat dengan didikte padahal beliau yang punya majelis. Kalau orang fanatik dengan majelisnya, oh ini orang lain, nggak boleh. Ini orang lain, jangan. Tapi Masya Allah luar biasa, itulah ulama-ulama zaman dulu begitu. Para siban-siban kita, para orang tua kita juga begitu, saling tolong menolong. Ada orang tidak punya majelis, dikasih majelis ketika orang ini orang pondokan atau baru pulang dari pondok. Ini sudah adzan belum? 3 menit ya jemaah. Hah? 1 menit. 1 menit lagi. Barokah insya Allah 1 menit. Kurmanya silakan disiapkan. Al-muhim, Masya Allah ini barokah semuanya. Insya Allah manfaat dunia akhirat dan hati juga jadi adem dengan cara seperti ini. Masya Allah foto kita di tas. Dan barakallahu fikum. Dan anak harapkan seperti tadi Ustaz Farhan mengatakan setahun sekali. Kalau bisa memang harus setahun sekali. Dan kalau bisa lagi ada periode waktu tertentu. Mungkin setiap bulan sekali kita ngadakan kumpul seperti ini. Mungkin jalsah yang roha gitu, yang nyantai begitu. Ya. Yang apa namanya kan banyak orang-orang juga kepingin ketemu sama beliau yang selama ini tahunya cuma di Instagram apa tadi? Ya mohon yang belum Binanis, yang belum follow harus follow. Mari kita ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.